rampas sepatah kata pun. Ayah, Keesokannya hari raya, setelah sholat, ku maafkan semua kesalahan ayahmu Narti. kenapa lah ibu harus mengingat orang itu? Orang yang tidak pernah sama sekali mengingat kita. Aku merasa ayahmu masih mengingat kita, nak. Mitarsi kemana, Bu? Mitarsi pergi mengantar jahitan. Dia masih saja mengambil upah jahitan, Bu. Bukannya sekarang seharusnya dia tidak bekerja lagi? Biarlah Narti. Nanti kalau dia sudah berkawin, kemampuannya tidak akan sia-sia, nak. Oh, sebenarnya ibu ingin mengatakan bahwa uang yang kuberikan selama ini tidak cukup kan, Bu, membiayai kita sekeluarga. Bagaimana pula dengan lamaran itu, Bu? Mitasi nampaknya belum mau bersuami. Tetapi dari pihak lelaki terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan punya banyak uang. Uang, Narti. Maaf, Bu. Oh, bukan maksudku, Bu, mau menjual adikku sendiri. Aku kelihatan seperti mata duitan jadinya. Mungkin karena hidupku memang sulit. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai banyak sekali tanah dan kehidupan yang mewah, Narti. Bagaikan sebuah pohon yang ditiup angin kencang, buahnya gugur semua, Narti. Itu semua karena apa, nak? Uang, uang. Tidak. Tidak. Aku tidak mau adikmu Mitarsi bersuamikan seorang hartawan. Cukup aku sendiri, Narti. Biarlah Mitarsi bersuamikan seorang yang berbudi tinggi. Itu mesti. Kalau bisa keduanya, kenapa tidak, Bu? Ada harta, ada budi. Di mana dicari, Narti? Adikmu itu orang gadis biasa. Apalagi lihat keluarga kita, nak. Uang simpanan terakhirku saja sudah mau habis pula. Ini semua kan olah ayah, Bu. Hingga Mitarsi pun harus merasakan sedih, susahnya hidup dari kecil. Tapi, Bu, kita harus segera mengatasi ini. Aku sebagai kakaknya memiliki tanggung jawab di sini. Aku harus bekerja lebih keras lagi. Andai saja aku punya uang 1 juta saja. Untuk perkawinan Mitarsi 500.000 saja sudah cukup, Narti. Nanti setelah Mitarsi menikah, giliranmu lah ya, nak. Aku kawin, Bu. Belumlah menjadi pikiranku, Bu. Tunggulah saudara-saudara aku senang. Dan ibu pun ikut merasakan bahagia atas jerih payahku. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narti. Hidupku bersuami tidak baik, benar. Dan kata orang, kebahagiaanku itu akan menjadi kebahagiaan anak-anakku. Malam haraya sewaktu itu ia pergi. Aku tak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tetapi Mira benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak kerjaannya, Narti. Katanya bulan depan dia mau ada kenaikan gaji, nak. Betul itu, Bu. Memang Mira ya, Bu. Dia memiliki otak yang encer betul. Sayangnya kita tidak punya banyak uang untuk menyekolahkannya lebih lanjut lagi.
Tapi aku yakin Bu, jika dia memang mau berusaha, dia pasti bisa menjadi kebanggaan masyarakat kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah lama menunggu? Lama benar kamu, Mir. Di mana kamu buka puasa, Nak? Di kantor Bu. Hari ini dapat kerja lembur. Demi perkawinan Mintarsi, apapun akan saya lakukan Bu. Ngomong-ngomong, Mintarsi mana Bu? Pengantar jahitan tadi, Nak. Oh, mengantar jahitan. Kak. Tadi pagi kan, aku melihat seorang tua yang wajahnya itu serupa benar dengan ayah. Oh, begitu? Iya, lalu Pak Tirto bilang kemarin ketika ia berbelanja di sentral, ia menemui seorang tua yang umurnya itu Bu, kira-kira 60 tahun katanya. Nak, Iya Bu. Lalu ia kaget juga karena orang itu seperti dikenalnya. Katanya serupa benar wajahnya dengan Raden Saleh. Tapi tidak mungkinlah dia di sini. Ibu kira dia juga sudah meninggal, Nak. Atau pergi ke luar negeri. Oh begitu ya Bu. Iya. Dan dengar-dengar juga Bu, kata orang-orang dia ada di Singapura ya Bu. Tapi itu 10 tahun yang lalu, Nak. Katanya di Singapura ayahmu punya toko yang sangat besar. Ada orang juga yang melihat bahwa ayahmu berhidup mewah, Nakku. Iya, dia mewah, tapi anaknya di sini makan lumpur. Tapi kemudian tidak ada kabar apapun tentang ayahmu, Nak. Di manalah kita bisa bertanya? Bagaimana rupa ayah yang sebenarnya Bu? Waktu ia masih muda, ia tidak seperti dirimu suka belajar. Dia lebih suka berfoya-foya, meminjamkan uang sana kemari. Dan Mir, selama hari raya ini berapa pula kau dapat hari libur? Aku cuma dapat libur 2 hari saja Kak. oh iya, hampir lupa, Ibu masih ada yang belum Ibu sajikan di dapur itu. Ibu ambil dulu ya, Nak. Oke Bu, aku juga masih lapar, tadi di kantor belum banyak dapat makanan. Aku rindu masakan ibu, walaupun masih 1 hari. Mir, kapan pula Pak Tirto itu berjumpa dengan ayah? Oh, itu Kak, kemarin sore sekitar jam 6:30 katanya. Oh, begitu. Bagaimana pakaiannya? Katanya pakaiannya sudah lusuh dan compang-camping. Kopiahnya pun sudah buram dan putih, Kak. Oh, begitu. Kakak masih ingat bagaimana tampang ayah? Manalah aku ingat lagi. Seharusnya kakak masih ingat, karena waktu itu umur kakak kan masih 8 tahun. Aku aja masih ingat walaupun samar-samar. Manalah mungkin aku mengingatnya lagi. Sudah lama loh aku berusaha melupakannya. Pak Tirto, Kak, banyak cerita tentang ayah. Iya, kata orang, ayahmu itu orang baik. Kalaulah ayahmu ada di sini sekarang, pasti dia bahagia besok hari raya bersama anak-anaknya. Sebentar sih, seharusnya sudah pulang. Jam berapa sekarang? Iya ya. Kak. Tadi pagi kan, aku berjumpa dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, Bu. Lalu, aku mengajarkannya kembali bahasa Indonesia. Baguslah itu Mira. Sudah seharusnya kau mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Aku yakin kau pasti bisa membanggakan dirimu di hadapan masyarakat. Janganlah seperti aku ini pula. Aku sudahlah tidak memiliki peran ayah. Tak ada lagi yang bisa menolongku. Aku yakin kalau kau memang mau bekerja keras, kau pasti bisa lah.
memenuhi semua tuntutan zaman ini. Makasih ya kak, sudah mendukungku selama ini dan ibu juga. Iya nak, semangat ya nak. Waalaikumsalam, Nak. Lama betul kok nak. Sudah berbuka puasa semuanya? Apa yang kau lihat itu nak? Mari makan makan makan. Waktu saya lewat di situ tadi karena Kak Narti, dengarlah dulu. Iya, aku sudah mendengarkan. Tadi ada orang tua di ujung jalan sana dari jembatan itu melihat-lihat ke rumah kita. Tampangnya sih seperti seorang pengemis. Tua ya? Bagaimana rupanya? Tidak jelas kelihatannya, tapi orangnya tinggi kak. Coba aku lihat dulu ya. Siapa Mir? Tidak ada orang kak. Jadi itu siapa? Malam raya seperti inilah dulu ayahmu meninggalkan kita nak. Apa mungkin itu? Sudahlah itu Bu, usah lagi diingat masa lalu seperti itu. Waktu kami masih sama-sama muda dulu nak, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak kenangan ibu dengan ayahmu nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar ini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullahaladzim, seperti suara ayahmu nak. Ayahmu. Tina, engkau itu Tina. Saleh, engkau itu Saleh. Banyak berubah kok Saleh. Mari masuk Saleh. Benar Tina. Aduh. Terima kasih Tina. 20 tahun perceraian kita telah merubah wajah. Dan ini semua anak-anak kita. Benar Saleh. Mereka sudah lebih besar daripada ayahnya. Ayah, aku Mira. Oh Mira, kau sudah besar. Kau sudah besar ya nak. Waktu aku pergi dulu, kau masih kecil sekali. Kakimu lemah dan belum bisa berdiri. Dan Nona ini siapa? Ayah, aku Mitarsi ayah. Ya Mitarsi, kau sangat cantik nak. Bagaikan ibumu waktu masih muda. Aku sendiri tidak tahu harus bermulai bicara dari mana. Anak-anak semua sudah besar. Aku kira inilah kebahagiaanku paling besar. Iya, anak-anak sudah besar, walaupun tanpa dapat ayah. Mereka semua sudah pandai sekarang. Kinarti sudah bekerja di perusahaan tenun. Maimira selalu keluar menjadi seorang pertama di kelasnya. Sekarang mereka semua sudah mempunyai penghasilan sendiri. Dan Mitarsi membantu aku menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dan aku memiliki berpuluh-puluh karyawan. Tapi malang bagiku, toko itu sudah habis terbakar. Dan seakan belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Semua saham-saham yang telah kubeli pun nilainya pun telah turun.
semua yang telah kukerjakan selama ini telah menjadi sia-sia. Narti, maukah kau mengambil air segelas untukku? Narti, ayahmu yang berbicara ini, nak. Ayah kandungmu. Mestilah engkau gembira melihat dia, nak. Sudah seharusnya ayahmu bertemu dengan anak-anaknya kalian. Jika Narti tak mau, kaulah Mira, ambilkan aku. Baik, ayah. Mira, kapan kau punya ayah? Narti, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Sudah aku bilang, kami tidak pernah mempunyai ayah. Kinarti. Kak, ibu saja sudah memaafkan ayah. Kenapa kita tidak? Ya, karena ibu seorang perempuan. Kalian tidak pernah tahu kan? Dulu waktu aku umur 8 tahun, aku dan ibu pernah hampir hanyut. Untung ibu cepat sadar. Dan waktu kau sekolah SD dulu, Mira, kau lupakah kau pernah menangis hanya karena kau tidak memiliki boneka seperti kawan-kawanmu? Kinarti, apa katamu itu? Kami tidak pernah mempunyai ayah, kataku, Bu. Kalau kami mempunyai ayah, untuk apa kita membanting tulang selama ini? Dari kecil kami hidup sengsara, Bu. Jika benar-benar kami memiliki ayah, maka ayah inilah sebesar-besarnya musuhku. Kinarti! Tega benar kau berkata begitu kepada ayah kandungmu, nak. Aku memang berdosa. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Narti, betapa sedih hatiku mendengarnya. Aku yang dulu disegani oleh banyak orang, yang memiliki berjuta-juta uang, kini diusir oleh anak kandungku sendiri. Biarlah aku pergi. Tunggu ayah, ayah punya uang, ayah sudah makan. Ini semua gara-gara kakak. Kenapa kakak selalu mengusir ayah dengan cara seperti itu? Dalam hujan lebat seperti ini, kakak tega mengusir ayah kita. Ayah kita, kak. Ayah kita. Kenapa kalian melihatku seperti terdakwa? Lupakah kalian? Aku yang menggantikan peran ayah. Aku yang membesarkan kalian. Kenapa kalian salahkan aku? Terserah kalian. Sekarang pilihlah. Pilih dia atau aku. Aku akan panggil